warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rindi Amalia dengan nomor NIM 242 1010 424. Saya berasal dari kelas D3. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya dengan judul Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Buku Ajar Madrasah Ibtidaiyah. Materi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah analisis kurikulum yang dibimbing oleh Ibu Nur Ittihadatul Ummah S.Sos.I MPDI. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan buku ajar MI. Pengertian buku ajar Madrasah Ibtidaiyah. Buku ajar didefinisikan sebagai buku yang memuat materi pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, dikategorikan sebagai buku standar dan disusun oleh para ahli di bidangnya. Keberadaan buku ajar menjadi dasar penting dalam setiap jenjang pendidikan. Dengan adanya buku ajar yang memuat materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat lebih mudah dicapai karena berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Namun teman-teman, meskipun dibuat oleh para ahli, belum tentu buku itu sempurna. Nah, disinilah pentingnya analisis buku ajar Madrasah Ibtidaiyah. Kenapa sih buku ajar perlu dianalisis? Karena tidak semua buku ajar yang disusun oleh para ahli baik dan benar dari segi struktur maupun isinya. Oleh karena itu, analisis buku ajar penting untuk yang pertama menilai kelengkapan komponen yaitu judul, KD, latihan, dan juga penilaian. Yang kedua, memastikan isi buku sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, mengetahui apakah buku tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar. Nah, supaya penilaian lebih terarah, kita perlu tahu dulu nih apa saja aspek yang menjadi tolak ukur kelayakan buku ajar. Menurut BSNP teman-teman, atau Bandar Standar Nasional Pendidikan, ada 4 aspek utama yang digunakan untuk menilai buku ajar. Yang pertama adalah kelayakan isi materi. Jadi di sini yang dinilai adalah kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yang kedua, keakuratan materi. Yang ketiga, kemutakhiran isi. Yang keempat, kesesuaian dengan nilai-nilai budaya. Yang kelima, keberadaan latihan dan evaluasi serta adanya materi pengayaan bagi peserta didik. Selanjutnya, yang kedua dinilai dari kelayakan penyajian materi. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, teknik penyajian. Yang kedua, kelengkapan pendukung penyajian. Yang ketiga, strategi penyampaian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, keterpaduan serta kerurutan alur berpikir. Poin yang ketiga, teman-teman, yaitu dinilai dari kelayakan kebahasaan, yaitu keakuratan bahasa, sifat komunikatif, kesesuaian dengan kaidah tata bahasa, dan juga kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya, kelayakan yang terakhir yaitu kelayakan kegrafikan, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, ukuran buku. Yang kedua, desain sampul dan juga tata letak. Yang ketiga, desain isi buku secara keseluruhan agar menarik dan juga mudah dipahami. Nah, lalu bagaimana dengan kesesuaian buku ajar Madrasah Ibtidaiyah terhadap kurikulum yang berlaku saat ini? Mari kita bahas bersama. Kesesuaian buku ajar MI. Buku ajar MI yang baik harus memenuhi kriteria kesesuaian isi dengan capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dan juga isi buku hendaknya relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Materi yang disajikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, menggunakan bahasa yang sederhana, konkret, dan juga komunikatif. Dengan demikian, buku ajar dinilai layak digunakan karena mendukung pembelajaran yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Baik teman-teman, setelah memahami konsep kesesuaian buku, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menganalisis buku ajar. Bagaimana sih caranya? Baik teman-teman, berikut langkah-langkah menganalisis buku ajar Madrasah Ibtidaiyah.
Yang pertama, menentukan buku ajar yang akan dianalisis. Yang kedua, menentukan aspek penilaian seperti kebahasaan, penyajian, dan juga kegrafikan. Yang ketiga, yaitu mengambil sampel bab atau halaman. Yang keempat, yaitu mengamati setiap bagian atau paragraf berdasarkan indikator penilaian. Baik teman-teman, selanjutnya memberikan skor dan juga mencatat hasil sesuai kriteria pada setiap aspek. Selanjutnya, menghitung persentase hasil analisis untuk melihat kecenderungan dan juga kelayakan buku ajar. Dan yang terakhir, atau langkah yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan apakah buku itu layak atau tidak layak digunakan dalam pembelajaran madrasah ibtidaiyah. Baik, selain itu, penting juga untuk dapat mengevaluasi konten, bahasa, dan juga nilai karakter yang terkandung dalam buku ajar. Baik, yang dimaksud dengan evaluasi konten yaitu penilaian terhadap isi atau materi yang ada di dalam buku pembelajaran. Yang kedua, evaluasi bahasa yaitu penilaian terhadap penggunaan bahasa dalam buku. Apakah sudah sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan juga kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, evaluasi bahasa, yaitu penilaian terhadap nilai-nilai dan juga moral dan akhlak yang disampaikan di dalam buku tersebut. Dari seluruh hasil analisis tersebut, kita bisa menarik kesimpulan penting, yaitu buku ajar berperan penting membantu guru dan juga siswa mencapai capaian pembelajaran. Agar efektif, buku ajar harus memenuhi 4 aspek kelayakan menurut BSNP, yaitu isi, bahasa, penyajian, dan juga kegrafikan. Nah, buku juga perlu sesuai dengan kurikulum, karakteristik siswa, serta menanamkan nilai karakter Islami. Melalui analisis terhadap konten, bahasa, dan juga nilai karakter, guru dapat menilai apakah buku ajar layak digunakan dan mampu membentuk peserta didik yang cerdas dan juga berakhlak. Dan terakhir, mari kita tutup dengan pesan sederhana tapi penuh makna tentang pentingnya buku dalam hidup kita. Buku bukan sekedar lembar kata, tetapi cahaya yang menuntun hati menuju ilmu dan akhlak mulia. Terima kasih telah menyimak. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.